Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sebagai Airlangga Setia Pradana sebagai MC-nya. Pada kali ini kita kehadiran narasumber dari eh, dari pernah menjabat sebagai anggota BEM di Universitas Brawijaya dan sekarang di Lembaga ULTKSP atau Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan dan Himasigi. Bernama Akbar Adilu Takis. Kak Takis, apa kabar hari ini, Kak? Halo Setio dan teman-teman semua, aku baik nih. Gimana Setio dan kabar nih? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, mungkin kita bisa mulai aja, Kak, ya. Untuk pertanyaan pertama, Kak, saya ingin bertanya, saat Kakak masih menjadi anggota BEM di Universitas Brawijaya, Kakak menjabat di BEM sebagai apa ya, Kak, ya? Oke, Setio dan teman-teman mungkin ini santai aja ya. Dan sebelumnya aku juga mau kenalin diri dulu sebelumnya. Kenalin, aku Akbar Adil Takis atau biasa teman-teman manggil aku Takis, mahasiswa Sosiologi Fisip Universitas Brawijaya dari angkatan 2020. Dan untuk di BEM sendiri sebelumnya aku pernah ada di BEM itu BEM Fisip Universitas Brawijaya. Jadi ini tingkatnya BEM fakultas selama sekitar 1,5 tahun gitu dari semester 1 tadinya ada di Kementerian Kebijakan Publik dan pada saat itu menjadi staf magang, dan di tahun kedua selama 1 tahun aku menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Kajian dan Aksi Strategis gitu, Seth. Oh, secara begitu ya, Kak, ya. Berarti untuk lamanya Kakak telah menjabat itu sudah selama 1,5 tahun ya di BEM itu ya, Kak, ya? Ya benar, kalau di BEM 1,5 tahun, Seth. Oke, Kak. Oke, ada ini nih, ada pertanyaan nih. Kakak kenapa sih memilih BEM pada saat itu gitu? Apa yang membuat Kakak bergabung untuk ketertarikan masuk dalam organisasi BEM tersebut? Sebenarnya kalau untuk alasan kenapa kemudian aku memilih untuk bergabung di BEM adalah keinginan untuk belajar gitu. Jadi pada saat SMA dulu mungkin ya semasa nongkrong gitu dengan teman-teman sering membicarakan atau diskusi gitu berkaitan dengan situasi politik yang ada di Indonesia, bagaimana kemudian politik ini berjalan, bagaimana kemudian politik ini saling beradu argumentasi dan perbedaan pandangan politik yang ada di Indonesia, dan hal-hal semacam itu yang kemudian membuat saya sendiri tertarik gitu dengan situasi politik yang ada di Indonesia. Makanya kemudian saya memilih untuk bergabung dengan BEM, dan juga ada beberapa hal yang ingin saya lakukan gitu, terutama mencari relasi dan belajar beberapa hal lainnya di organisasi BEM dan di himpunan juga kebetulan gitu. Kira-kira gitu, Seth. Oh, seperti itu, Kak. Jadi Kakak tuh udah suka politik tuh dari zaman-zaman SMA gitu ya, Kak, ya? Oke. Pengen nanya dong, Kak, kalau misalkan pengen bergabung ke BEM gitu, ada kriteria khususnya nggak sih untuk mendaftar atau untuk bergabung dalam organisasi BEM tersebut gitu? Ini lingkupnya BEM ya pertanyaannya. Mm, siap. Kalau di BEM sendiri kriteria khususnya sebenarnya nggak terlalu ada gitu. Cuman untuk beberapa kementerian atau biro di BEM Visip Universitas Brawijaya itu ada kriteria gitu. Kayaknya kayak contoh BEM Biro BPMI gitu, Biro Pusat Media dan Informasi, di mana biro ini uh, bertugas dalam rangka mengelola sosial media dan informasi yang ada di BEM. Jadi kriterianya itu seputar bisa mengedit gitu dan kemampuan komunikasi. Sama yang paling penting kalau di BEM itu ditekankan untuk kemauan untuk belajar sih. Kayak gitu sih saya kira-kira. Seperti itu, Kak. Oh, berarti untuk secara teknikalnya gitu kali ya, Kak. Oke, oke. Ketika Kakak sendiri bergabung pada organisasi BEM ini, Kakak tuh punya kendala nggak sih dalam perkuliahan, dalam tanda kutip akademinya gitu ya, Kak, ya?
apakah Kakak susah untuk mengatur jadwalnya atau gimana gitu? Kan kalau kita lihat-lihat kan sebagai organisasi BEM kan lumayan sibuk gitu ya kan Kak? Ya, kalau untuk kendala sendiri sih benar tadi yang dibilang sama Setio gitu, permasalahan jadwal atau time management gitu. Karena kan kita mungkin atau teman-teman juga ya barangkali ngalamin, tapi ini aku ngalamin sih gimana kemudian kita ada di posisi mahasiswa yang sebelumnya itu menjadi siswa gitu. Bagaimana kemudian kita beradaptasi dari siswa dan mahasiswa ini kan sangat sulit gitu ya. Mungkin kalau misalnya semasa SMA itu SMP jadi siswa tugas nggak terlalu banyak gitu. Sementara kalau misal di mahasiswa dalam lingkup akademiknya itu kita harus memperhatikan jadwal dan segala macam gitu. Tapi seiring berjalannya waktu time management atau pengaturan jadwal gitu ya itu udah bisa mulai diatur sedemikian rupa biar bisa menyesuaikan sih. Kayak gitu sih untuk kendalanya di time management gitu. Tapi untuk kendala lainnya paling permasalahan partner kerja gitu yang Belgia ya teman-teman dalam tanda kutip mungkin dia suka hilang-hilangan gitu dalam pengerjaan atau proses pelaksanaan program kerja itu sendiri. Paling seputar itu sih Setio dan teman-teman yang lain terkait kendala. Seperti itu ya kayak. Eh, selanjutnya sepertinya teman saya ada yang ingin bertanya juga Kak. Hmm, Ini Oke, untuk Kak Akbar, sebelumnya perkenalin nama saya Maida Rahman. Di sini saya bertanya mengenai masih seputar dengan organisasi kakak dalam BEM ini, pencapaian apa saja yang kakak bisa dapatkan pada saat kakak menjabat sebagai anggota BEM tersebut? Oke, kalau untuk pencapaian sendiri sebenarnya bagaimana kemudian aku bisa mengatur jadwal atau time management itu yang pertama gitu mulai dari lingkup akademik dan juga lingkup non akademik di organisasi dan juga di lingkup BEM itu sendiri aku ngedapetin teman-teman yang emang suportif banget gitu gimana kemudian kita nggak hanya mencari pengalaman di bidang non akademik aja tapi kita juga kemudian bareng-bareng kita ngikutin beberapa lomba mulai dari lomba esai, lomba mengedit, terus lomba debat segala macam dan itu yang kemudian menurut aku ya sebagai satu pencapaian aku gitu aku bisa berkembang gitu. Terus yang kedua terkait uh, pencapaian secara konkretnya ya media kalau misalnya aku bisa cerita aku dulu waktu di BEM itu sebagai salah satu penanggung jawab atau inisiator dalam unit layanan terpadu kekerasan seksual dan perundungan. Di sini tuh ULTKSP sebagai lembaga yang kemudian mengatur atau menjalani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu. Aku di situ mencoba untuk mengajak teman-teman FISIP yang lain gitu pada lingkup BEM dan lingkup mahasiswa FISIP semuanya. Aku berusaha untuk membentuk ULTKSP sebagai perwakilan mahasiswa dan akhirnya ULTKSP ini dengan segala bentuk kendala atau permasalahannya ya waktu itu aku juga ngalamin masalah sama wakil dekan sama dosen-dosen gitu terkait pembentukan ini akhirnya bisa terbentuk gitu itu mungkin pencapaian konkretnya ada lembaga berupa ULTKSP ya, divisi PUB gitu Mega. Oke, kalau secara pribadi sebagai anggota organisasi BEM tersebut. Halo, gimana maaf di aku putus-putus Mega. Uh, Hal apa yang kakak dapatkan pada saat kakak menjadi anggota organisasi BEM tersebut? Yang aku dapetin ya, yang pertama sih tentunya relasi, pengalaman dan beberapa pembelajaran gitu. Nah dari tadi yang aku bilang gitu teman-teman aku juga cukup suportif gitu untuk kemudian bisa sama-sama berkembang. Terus yang kedua yang aku dapetin ini mengenai peningkatan dari soft skill dan hard skill aku sendiri gitu. Bagaimana kemudian aku juga belajar banyak untuk memimpin suatu kepanitiaan atau suatu organisasi dan mengkoordinir orang. Terus yang kedua juga permasalahan public speaking ya. Aku belajar banyak banget untuk kemudian diberikan beberapa kali kesempatan menjadi moderator, menjadi MC, bertemu dengan bapak-bapak dewan yang ada di lingkup Jawa Timur untuk membahas satu permasalahan. Dan hard skill-nya itu contohnya kayak kalau misalnya di soft skill cara berpikir gitu, cara berpikir untuk lebih kritis dalam menanggapi atau menyikapi satu permasalahan yang kemudian
diimplementasikan atau diaplikasikan pada penulisan gitu. Jadi aku juga mulai nulis beberapa hal terkait isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia, yang nggak permasalahan politik aja tapi juga sosial. Terus juga ngedit gitu. Aku juga sempat beberapa kali dapat tugas atau pekerjaan untuk ngedit berupa desain grafis atau videografis. Jadi aku ngedapetin beberapa manfaat dari organisasi BEM atau himpunan sih, kayak gitu sih Maida dan teman-teman yang lain. Oke, Kak boleh diceritain dong gimana susah senangnya Kakak saat menjadi organisasi BEM tersebut? Halo, maaf ini dia aku putus susah senangnya ya. Iya, susah senangnya Kak. Oke, kalau susah senangnya sih kalau misalnya di lingkup BEM ya, berbicara BEM di Kementerian Kajian dan Aksi Strategis, susahnya itu aku benar-benar jadwalnya mungkin jadi padat gitu ya. Gimana kemudian kalau misalnya ada suatu isu gitu, mungkin permasalahan yang lagi rame gitu, permasalahan wadas, permasalahan pertambangan atau permasalahan yang ada di UB, aku itu sama teman-teman itu langsung melakukan kajian gitu, diskusi kayak gini di Zoom, kita nyampein pendapat, terus nyampein beberapa argumentasi untuk kemudian bisa dibawa gitu. Terus sulitnya lagi itu atau sisanya ya paling mengenai goals dari program kerja yang kita bawain ya. Karena kita kan di sini sebagai garda terdepan untuk mahasiswa ya. Kan peran mahasiswa juga sangat penting gitu, dan ada beberapa kendala terkait proses-proses pelaksanaan dari pelaksanaan program kerja itu sendiri. Tapi untuk kemudian senangnya itu mungkin aku jadi bisa belajar lebih banyak, jadi bisa mendapati dan mungkin bisa mendapat insight ya barangkali dari brainstorming diskusi yang aku lakuin gitu. Jadi teman-teman juga nyampein pendapat dan itu jadi suatu hal pengetahuan yang baru buat aku sendiri, dan senangnya mungkin karena pelaksanaan dari organisasi itu ya di lingkup BEM, di lingkup Kastrat itu dilakuin secara intens gitu, secara intens, jadi ada hubungan interpersonal yang memang lebih dekat gitu, dan ngerasanya nggak kayak beban karena yang pertama aku ngejalaninnya suka, dan yang kedua ngejalaninnya bareng teman-teman yang emang suportif dan seru juga gitu. Paling itu sih kalau dari aku terkait susah senangnya. Oke, kalau boleh tahu saat ini Kakak kan sudah tidak lagi menjabat di organisasi BEM ya, terus Kakak ini sekarang berada di lembaga ULTKSP. Benar tidak Kak? Iya benar, Medan. Boleh dijelasin nggak itu ULTKSP ini apa? Dia bergerak dalam bidang apa dan fungsi dari lembaga ini untuk masyarakat itu apa? Oke, kalau ULTKSP itu sendiri ya teman-teman, ULTKSP itu singkatannya dari Unit Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan gitu. Dan ini bergeraknya ke arah pelaksanaan pencegahan dan penanganan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual dan perundungan yang ada di UB gitu, lebih khusus yang ada di FISIP UB. Jadi ULTKSP ini hadir gimana kemudian ULTKSP dapat memberikan pencegahan, memberikan sosialisasi, memberikan permasalahan yang tidak bermuka pada permukaan aja mengenai kasus kekerasan seksual dan perundungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ULTKSP juga menangani terkait kasus-kasus kekerasan seksual dan perundungan yang ada di FISIP UB. Caranya bagaimana? Caranya kita menyediakan form gitu, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat FISIP UB ya, lebih tepatnya, dan kita juga nanganin kasus untuk kemudian dapat memberikan sanksi yang tegas gitu untuk para pelaku kekerasan seksual dan perundungan gitu. Tapi untuk fungsinya sendiri ya untuk masyarakat secara umum itu enggak ada gitu. Tapi kalau misalnya secara khusus di masyarakat FISIP ini, ULTKSP sebagai jaminan langsung atas maraknya kasus-kasus kekerasan seksual dan perundungan yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Kalau teman-teman juga mungkin tahu dan sempat dengar kali ya beberapa berita kasus kekerasan seksual dan perundungan yang ada di kampus yang sering banget nih nggak terselesaikan dengan baik gitu. Katanya demi menjaga nama baik kampus gitu, kasus kekerasan seksual jadi disembunyiin gitu. Padahal kan
sejatinya tuh yang baik dan benar nggak kayak gitu. Paling kayak gitu sih kalau untuk WLTKSP itu sendiri, dan aku posisinya di sini sebagai perwakilan mahasiswa, teman-teman. Jadi di WLTKSP ada dua komponen yang paling penting. Yang pertama dari dosen. Jadi ngasih misalnya untuk korban itu ngasih penanganan gitu, kayak pemberian psikologis gitu, pemberian treatment untuk korban-korban kekerasan seksual dan perundungan. Dan yang kedua, aku sebagai perwakilan mahasiswa, jadi fungsinya di sini untuk menyebarkan WLTKSP ini ke mahasiswa. Kayak gitu sih, teman-teman. Oke, kan tadi Kakak sudah menjelaskan ya, kalau WLTKSP ini berada di aktif atau ya aktif dalam bidang kekerasan seksual dan perundungan. Berkaitan dengan bidang hal tersebut, menurut Kakak nih, tindakan apa saja sih yang termasuk dalam kekerasan seksual? Kalau kekerasan seksual lah yang aku pahamin dan aku tahu gitu, kekerasan seksual ini kan banyak bentuknya, terutama ada kekerasan seksual yang sifatnya kemudian verbal, dan juga ada kekerasan seksual yang sifatnya fisik gitu. Kekerasan seksual yang verbal misal kayak catcalling gitu, terus ada juga pelecehan seksual, sama apa untuk yang kekerasan fisik, pemerkosaan gitu, penganiayaan secara seksual, pemaksaan aborsi. Terus juga ada revenge porn gitu, dimana kemudian pelaku menyebarkan video-video yang tidak pantas gitu dari korban tanpa persetujuan dari korban. Dan apalagi ya, paling kekerasan seksual ini aku menarasikan sebagai suatu hal yang memang bersifat kekerasan tanpa adanya paksaan dari pihak korban. Kayak gitu sih yang aku pahamin, teman-teman. Oke, kalau begitu ada teman saya selanjutnya akan bertanya kepada Kakak. Dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Halo, selamat pagi, Kak. Perkenalkan, Halo, nama saya pagi. Anissa, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya, apakah istilah antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu berbeda? Jika berbeda, apa yang membedakan kedua istilah tersebut? Oke, kalau berbicara mengenai kekerasan seksual itu sebagai suatu hal yang memang cakupannya sangat luas gitu, dan pelecehan seksual ini termasuk di dalamnya kekerasan seksual gitu. Jadi yang aku pahamin memang pelecehan seksual itu sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Dan apa saja yang kemudian membedakan dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini sendiri? Kalau menurut aku, kekerasan seksual ini yang kemudian sifatnya lebih parah ya dalam tanda kutip ya dibandingkan pelecehan seksual itu sendiri, walaupun kemudian kita juga tidak bisa menganggap sepele pelecehan seksual. Paling yang membedakan tingkat tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri kepada korban yang kemudian dianggap sebagai suatu kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Paling itu sih yang aku pahamin. Mungkin koreksi kali ya, barangkali kalau misalnya teman juga lebih paham atau lebih tahu. Oke, Kak. Nah, kan akhir-akhir ini marak terjadinya pelecehan seksual terhadap terhadap warga negara, tetapi hal ini juga sering ditemui justru si korbanlah yang malah disalahkan. Korban ingin melaporkan hal tersebut, tetapi banyak masyarakat yang menganggap hal atau kejadian tersebut aib dan tidak seharusnya diungkapkan di muka umum. Nah, menurut Kakak, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga korban agar kasus ini bisa diatasi secara adil tanpa memberatkan si korban tersebut? Oke, kalau berbicara permasalahan kasus kekerasan seksual, aku sepakat ya tadi memang banyak sekali kasus kekerasan seksual yang kemudian dari korbannya sendiri itu takut gitu untuk melapor atau kemudian berbicara atau speak up gitu. Dan mungkin ini yang aku pahamin ya teman-teman, kalau misalnya kita sebagai korban atau mungkin kita tahu gitu sebagai orang yang tahu korban dari kekerasan seksual, hal-hal yang harus dilakuin adalah pertama mencari lembaga bantuan hukum gitu atau LBH, atau kemudian lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di kampusnya itu ada semacam bimbingan konseling ya atau bimbingan kemahasiswaan, terus juga ada unit sendiri gitu. Kalau misalnya di FISIP UB ada WLTKSP, kalau misalnya di kampus teman-teman ada, itu kalian harusnya bisa menanyakan kepada korban terlebih dahulu gitu, bisa menenangkan korban untuk kemudian
tidak terlalu berbicara atau melakukan tindakan yang kemudian bisa fatal gitu. Itu menurut aku sebagai satu hal yang paling fundamental atau penting ya. Jadi nanya dulu ke korban gimana kondisinya gitu, dan kemudian mau dibawa kemana dan mau kayak gimana kasusnya. Kalau misalnya dari korban takut untuk melapor, kalian coba cari-cari dulu nih bantuan, lembaga-lembaga bantuan yang ada di sekitar kalian gitu, untuk kemudian dapat menangani kasus ini dan memberikan keadilan gitu untuk korban. Terus kalau misalnya korban mau dan korban bersedia untuk melapor tapi identitasnya dijaga, kalian juga harus selektif nih dalam memilih lembaga gitu. Gimana kemudian lembaga ini memiliki kapabilitas atau kompetensi yang baik gitu dalam track recordnya menangani kasus kekerasan seksual itu kayak gimana. Jadi itu sebagai satu hal yang penting sih kalau menurut aku, data atau identitas pribadi dari korban jangan sampai kemudian tersebar gitu atau disebarkan oleh lembaga itu sendiri, karena menurut aku emang dari pihak korban kebanyakan ya, mereka ini nggak mau kasus kekerasan seksual yang mereka alami itu disebar atau tersebar atau ditangani karena takut atau khawatir akan stigma masyarakat yang memang masih jelek ya untuk korban itu tertimpa gitu atau kemudian dialami oleh dirinya gitu. Jadi langkah-langkah yang paling tepat ya kalian coba tenangin dulu dan coba langsung ke psikiater atau psikologi gitu, untuk kemudian juga bisa membantu korban untuk memulihkan mentalnya ya. Kayak gitu sih paling dari aku. Oke Kak. Nah, lalu hukuman apa yang sepantasnya didapatkan oleh si pelaku pelecehan seksual ini agar memberikan efek jera terhadap si pelaku tersebut? Oke, kalau hukuman ya teman-teman, kemarin kalau misalnya tahu dan ada beritanya, ada namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akhirnya itu menjadi kebijakan atau produk hukum yang ada di Indonesia yang secara konkret atau secara khusus membahas detail mengenai kasus kekerasan seksual. Dan menurut aku kalau misalnya mengenai hukuman ya yang paling pantas ini sih, karena kan kalau misalnya pelaku kekerasan seksual ini udah merusak orang atau korban itu dari segala aspek, yang mulai dari ekonomi, dari mental, terus dari segi sosial juga, dan hal-hal lainnya yang sangat berdampak buruk gitu untuk kehidupan korban di masa yang saat ini atau masa depan gitu. Jadi hukuman yang paling simpel tuh penjara seumur hidup, atau kemudian juga bisa memberikan hukuman kebiri kimia atau kebiri alat vital gitu, untuk kemudian bisa memberikan efek jera kepada masyarakat atau kepada para pelaku lainnya untuk tidak melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi langkah yang paling tegas adalah penegakan hukum yang sangat berat gitu untuk kekerasan seksual, karena kekerasan seksual di sini menurut aku sebagai suatu kejahatan yang sangat terstruktur gitu. Jadi perlu adanya tindakan atau penanganan secara terstruktur juga, mulai dari penegakan hukum dan hukuman yang bisa memberatkan sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku lain. Paling itu sih kalau menurut aku ya. Selanjutnya, sebagai seorang aktivis dalam lembaga yang berkaitan dengan kekerasan seksual, hal apa yang Kakak lakukan jika seorang korban tidak mendapat keadilan dalam kasus tersebut? Kalau untuk yang pertama ya, kalau misalnya ada korban yang tidak mendapati keadilan, kalau misalnya itu adalah orang-orang yang dekat dengan aku berusaha untuk mencoba membantu gitu, atau menanyakan kira-kira kendala apa untuk kemudian dari pihak korban ini tidak mendapatkan keadilan itu. Karena yang paling sering terjadi itu adalah pengumpulan bukti dari kasus kekerasan seksual yang berjalan gitu. Jadi sebisa mungkin untuk aku juga menyuarakan kalau misalnya kekerasan seksual yang dialami oleh korban ini sebagai satu hal yang memang benar nyata dan akan terus berlangsung jika tidak tertangani dengan baik gitu. Dan aku juga akan mencoba gitu ya, bersama-sama mungkin bareng teman-teman yang lain gitu, mencoba mendesak gitu pihak-pihak terkait, misal aparat kepolisian atau mungkin jika terjadi di kampus, pihak kampusnya gitu, untuk kemudian bisa mengadili pelaku dengan seadil-adilnya dari kejahatan yang telah dia buat. Paling kayak gitu sih.
Baik Kak, terima kasih untuk pembahasan tentang pelecehan seksualnya. Selanjutnya itu kita membahas tentang politik. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai peran seorang aktivis dalam salah satu organisasi yang menjadi komunikator politik? Halo, maaf Mardia, aku tadi nggak dengar pertanyaannya gimana. Sorry, bisa diulang. Ya Kak. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai peran seorang aktivis dalam salah satu organisasi yang menjadi komunitas? Oke, peran seorang aktivis ya dalam sebuah organisasi ini menurutku sangat vital, sangat fundamental dan sangat penting gitu untuk kemudian bisa menjadi komunikator politik gitu ya. Dan menurut aku berkaitan dengan permasalahan atau komunikator politik itu sendiri, aktivis di sini dalam tanda kutip bisa menjadi salah satu aktor atau mungkin pelaku ya dalam kemudian dapat menggiring opini atau menarik massa yang kemudian bertujuan untuk kepentingan yang dia maksud. Paling sepemahaman aku kayak gitu sih. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli, mahasiswa Universitas Nasional dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menanyakan tentang politik. Menurut pandangan Kakak, bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia saat ini? Oke, kalau sistem politik berarti berbicara mengenai suatu sistem pemerintahan ya atau bentuk pemerintahan dan juga bentuk negara. Kalau misalnya yang kita tahu ya, bentuk negara ini kan adalah negara kesatuan dan juga sistem bentuk pemerintahnya itu republik gitu. Kalau misalnya dari sistem pemerintahannya ini kan berjalan dengan demokrasi gitu kan, tapi secara implementasi atau kemudian situasi kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia ini menurut aku sangat menurun dan sangat tidak baik gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sejatinya banyak penelitian atau survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga mengenai hal ini. Kalau misalnya demokrasi yang ada di Indonesia ini sangat menurun gitu. Kenapa? Karena terjadi pembungkaman di mana-mana gitu. Ketika kita melakukan suatu aksi, suatu demonstrasi, suatu kritik gitu terhadap pemerintahan era saat ini, kita malah ditangkap gitu. Padahal sejatinya kan kalau misalnya kita berbicara demokrasi ya, aku juga belajar mengenai demokrasi deliberatif dari Anthony Giddens gitu. Kalau misalnya ruang publik ini sebagai suatu hal yang memang ditempatkan untuk masyarakat untuk bisa memberikan kritik gitu. Jadi partisipasi dari masyarakat yang memang dibutuhkan. Tapi di sistem pemerintahan sekarang ternyata mereka justru membungkam gitu. Terus banyak juga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sejatinya tuh ini tujuan dari reformasi gitu. Tapi setelah reformasi ya, setelah sekitar 24 tahun reformasi, tapi tuntutan-tuntutan dari mahasiswa, tuntutan dari rakyat itu masih belum ada dan masih belum tersampaikan dengan atau terrealisasikan dengan jelas. Jadi menurutku sistem pemerintahan di Indonesia saat ini masih belum bisa dibilang baik. Baik Kak, lalu bagaimana kondisi sistem politik yang ada di Indonesia jika dikaitkan dengan komunikator politik? Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya berbicara komunikator politik, tadi kan ada beberapa hal juga yang sempat aku mention gitu. Sejatinya komunikator politik juga dapat menggiring opini gitu. Bagaimana suatu permasalahan dapat diganti dengan isu lain gitu. Jadi kalau misalnya berbicara sistem politik, komunikator politik ini juga memiliki peran penting gitu untuk kemudian bisa menggantikan suatu permasalahan dengan permasalahan lain dengan komunikator politik itu sendiri gitu. Jadi perannya di sini untuk suatu kepentingan gitu kan. Dan sistem politik yang ada di Indonesia jika dikaitkan dengan komunikator politik itu ibaratnya berbasis pada kepentingan yang kemudian dimiliki golongan tertentu dan juga nantinya berhubungan pada suatu framing, teman-teman, framing dari
partai politik atau golongan tertentu untuk kemudian bisa mengkomunikasikan politik yang mereka mau itu kayak gimana gitu. Jadi framing-framing untuk masyarakat dan masyarakat Indonesia yang dapat apa ya secara tiba-tiba berganti gitu. Suatu isu yang sangat besar digantikan dengan isu lain itu kan gampang banget ya kalau misalnya di Indonesia saat ini gitu. Dan itu menjadi tantangan sih sebenarnya buat kita bisa fokus gitu untuk ke permasalahan-permasalahan politik dan tidak terpengaruh sama komunikator politik yang mungkin secara konotasi bisa melindungi golongannya gitu sih paling menurut aku. Baik, Kak. Selanjutnya, menurut pandangan Kakak, apakah hukum yang mempengaruhi politik atau politik yang mempengaruhi hukum? Nah, kalau ini aku pernah sempat belajar juga, sempat diskusi sama teman-teman di Kastrat BEM gitu. Kalau misalnya hukum atau politik gitu sih yang kemudian mempengaruhi atau satu sama lain kemudian mempengaruhi. Yang pertama ada 3 hal gitu. Yang pertama hukum yang mempengaruhi politik gitu. Jadi kebijakan ini nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan politik atau situasi politik yang ada di negara. Terus yang kedua, suatu politik dapat mempengaruhi kebijakan hukum. Atau yang ketiga, kebijakan politik dan hukum ini saling beriringan. Tetapi menurut aku sendiri, hukum dan politik sebagai suatu hal yang memiliki hubungan kausalitas gitu, yaitu hubungan sebab akibat. Dan kemudian kalau menurut aku sejatinya seharusnya hukum yang mempengaruhi politik. Tapi kalau misalnya berbicara di Indonesia, itu politik yang mempengaruhi hukum gitu. Jadi bagaimana kemudian banyaknya kepentingan-kepentingan dalam merumuskan suatu kebijakan, merumuskan suatu hukum itu berlandaskan pada kepentingan atau kekuasaan tertentu yang didapat dari politik. Begitu kira-kira. Baik, Kak. Selanjutnya, bagaimana pandangan Kakak terkait pentingnya politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia? Ya, kalau misalnya berbicara politik hukum itu kan sebagai suatu hal yang kemudian kita membicarakan kebijakan atau produk hukum untuk kemaslahatan masyarakat banyak ya. Dan untuk politik hukum ini menurut aku sangat penting dan perlu diberlakukan ya dalam pergantian undang-undang atau pembentukan undang-undang baru, karena sejatinya nanti politik hukum juga akan bisa mengarah pada sasaran tertentu dalam penciptaan suatu produk hukum, dan kemudian produk hukum itu sendiri akan bisa efektif dan maksimal gitu dalam pelaksananya. Namun jika ini diselenggarakan atau dijalankan dengan orang-orang yang kemudian memang secara baik dan secara nyata ingin merubah suatu keadaan melalui hukum itu sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Maaf, Kak Takis dan teman-teman, sepertinya nih meetingnya akan segera selesai. Saya akan perbarui linknya ya. Mungkin kita bisa keluar dulu. Soalnya ada restriction waktu yang dimana itu 40 menit. Dari teman-teman nih saya perbarui dulu linknya. Baik teman-teman, Kak Takis sudah bisa dilanjutkan lagi? Bisa, ayo lanjut. Oke, siap. Bagi tadi yang ingin bertanya, silakan dilanjutkan. Baik, Kak. Pertanyaan terakhir dari saya, menurut Kakak, hal apa yang menjadi hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial yang ada di dalam masyarakat? Oke, kalau berbicara ilmu politik itu memang kaitannya sangat erat gitu ya dengan ilmu sosial atau kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Karena kan kalau misalnya ilmu politik ya yang aku pahamin itu sebagai salah satu cabang ilmu atau cabang diskursus dalam ilmu sosial gitu. Yang tadinya ilmu sosial ini juga merupakan salah satu yang kemudian
diperjuangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial dulu ketika suatu permasalahan itu selalu dihubungkan dengan ilmuwan alam itu. Padahal sejatinya permasalahan sosial juga tidak bisa tidak bisa terlepas dari suatu permasalahan gitu. Dan hubungannya apa kalau misalnya kita berbicara ilmu politik ini kan sebagai sesuatu yang kemudian berbicara mengenai kekuasaan gitu ya, dan pada akhirnya jika diimplementasikan dalam ilmu sosial atau kehidupan sosial, ilmu politik ini dapat berjalan dengan baik dan bisa mempengaruhi suatu kehidupan sosial masyarakat banyak itu, dari suatu kekuasaan yang kemudian dapat memberikan kebijakan ya atau dapat memiliki wewenang, itu dapat berpengaruh gitu dengan kehidupan masyarakat banyak. Dan pengaruhnya terhadap ilmu sosial menurut aku itu sebagai hubungan yang saling berkaitan atau hubungan resiprositas menurut aku kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas pembahasannya. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan pertanyaan. Iya, sama-sama Rafli. Baik, halo Kak Takis. Iya, halo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Halo, itu suara kamu masih di mute ya? Pasti kakak tahu kan kalau dalam politik Indonesia itu cenderung melibatkan orang dalam. Nah, gimana tanggapan kakak terkait hal itu? Nah, menurut aku ini sebagai satu hal yang memang nggak bisa secara secara singkat gitu untuk bisa diselesaikan. Karena kalau misalnya berbicara di Indonesia ya, salah satu alasan aku nggak melanjutkan di BEM itu adalah politik orang dalam gitu, dimana kemudian orang-orang yang ada di BEM gitu, di mahasiswa ya, lingkup mahasiswa itu menerapkan suatu politik yang sama dengan apa yang dilakukan di pemerintahan. Dan menurut aku ini sebagai suatu hal yang sangat konyol gitu ketika kita melihat mahasiswa sok-sokan demo gitu tuh, orang-orang yang sok-sokan demo, yang sok-sokan ibaratnya membicarakan tentang keadilan untuk rakyat, tapi di sisi lain di kehidupan politik kampusnya mereka menerapkan itu gitu. Jadi aku berusaha untuk idealis dan mau jadi manusia merdeka ketika aku berbicara politik kampus yang memang erat kaitannya dengan kekuatan orang dalam gitu. Tapi kalau menurut aku ini juga sebagai satu hal yang sangat susah gitu, karena ini dilandasi dengan satu kepercayaan gitu ya, ketika kita menaruh gitu orang dalam untuk suatu posisi di organisasi, di lembaga atau suatu suatu golongan gitu, itu sebagai suatu hal yang dilandasi dengan rasa kepercayaan gitu. Jadi jadinya hal-hal seperti ini itu masih sangat marak terjadi gitu, dan bahkan juga bisa terjadi di kehidupan pribadi kita masing-masing gitu. Paling kayak gitu sih. Oke. Kakak tadi sudah menjelaskan bahwa kondisi politik di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, hal apa yang menyebabkan politik Indonesia itu tidak baik? Ya, yang pertama implementasi atau perjalanan pemerintahan yang sejatinya dari berbagai pihak atau berbagai kementerian ya yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu tidak baik gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya berbicara pemerintahan kan tidak sebatas pada eksekutif gitu ya, tidak sebatas pada presiden gitu, tapi kita juga melihat lembaga lainnya gitu, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif gitu. Kalau misalnya kita berbicara lembaga legislatif gitu, banyak faktor sekali yang kemudian kenapa aku bisa berbicara situasi politik di Indonesia. Misalnya dari legislatif banyak segala bentuk produk hukum yang kemudian merugikan masyarakat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masih banyak produk hukum yang seharusnya bisa dibuat untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi ditunda-tunda gitu. Anggota-anggota legislatif di negara kita ini cenderung bersikap sebatas pada pengerjaan yang memang berdasarkan golongan atau kepentingannya saja gitu. Lalu
yang kedua ya, atau yang tadi juga sudah aku sebutkan mengenai indikator kemunduran demokrasi gitu loh. Ini bersangkutan pada pembungkaman di mana-mana, terus juga aksi demonstrasi yang sering banget dikebiri gitu. Terus yang ketiga, permasalahan mengenai sistem politik itu berkaitan dengan yang namanya gerakan sosial dari masyarakat. Dan kalau misalnya aku ngelihat sistem politik di sini juga keterlibatan partisipasi masyarakatnya tidak sangat bisa menjadi perlawanan gitu loh untuk pemerintahan atau orang-orang yang duduk di bangku sana. Karena apa? Gerakan sosial atau berbagai pergerakan yang dilakukan mahasiswa saat ini juga tidak dilaksanakan dengan baik dan tersekat-sekat terutama pada mahasiswanya. Jadi ada ketidakstabilan antara pemerintah dan juga ketidakstabilan antara partisipasi masyarakat gitu. Ada kemudian yang disebut dengan masyarakat sipil ya. Paling itu sih kalau menurut aku, kalau misal kenapa kemudian Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Oke. Ada nggak sih hal yang tidak kakak sukai dari politik di Indonesia? Yang ini gitu. Ada, kalau misalnya berbicara politik di Indonesia itu yang nggak aku suka dia, pertama PDI gitu, yang kedua Luhut, yang ketiga Jokowi gitu. Nggak bercanda teman-teman. Nggak, jadi kalau misalnya yang nggak aku sukain terkait politik yang ada di Indonesia, oh ya ini nggak ada polisi atau intel gitu-gitu kan ya, nanti aku ngomong-ngomong dari tadi tiba-tiba depan ada tukang bakso gitu. Oh, Nah, enggak maksud dong, aku kalau aman itu. maksud aku misalnya yang nggak aku sukain itu terkait sistem politik di Indonesia ini seringkali berkutat pada identitas politik yang ada di masyarakat gitu. Jadinya ini berpengaruh kepada framing perpolitikan atau partai politik itu sendiri yang kemudian bisa mengangkat atau membawa mereka ke bangku kekuasaan gitu. Dan ujung-ujungnya orang-orang yang ada di politik ini, mereka kalau misalnya kampanye tuh mulut manis banget gitu kan, nanti kamu begini, nanti masyarakat begini, nanti saya bakal begini. Tapi ketika implementasi atau pelaksanaan dari politik yang mereka maksud ini sama sekali nggak ada suatu hal yang bisa dibenarkan atau yang baik dari kata-kata yang sebelumnya muncul gitu. Lalu yang kedua juga ada permasalahan politik praktis gitu. Ada banyak sekali gitu orang-orang yang sejatinya tidak paham, tidak kompeten atau tidak memiliki pengetahuan gitu yang paling mendasar aja lah gitu di politik, di permasalahan politik, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi anggota dewa gitu, kemudian bisa diangkat sebagai menteri dan sebagainya gitu. Jadi suatu permasalahannya itu meliputi posisi-posisi strategis yang ada di kehidupan pemerintahan sebagai lembaga eksekutor, gitu, sebagai lembaga legislator tidak berjalan dengan baik itu. Dan itu sebagai satu hal yang tidak, atau mungkin sebagai suatu hal yang aku perhatikan itu bukan suatu hal yang sebaiknya dilakukan. Menurut aku kayak gitu. Pertanyaan terakhir dari saya ya, Kak. Saat ini banyak sekali isu terkait agama. Biasanya agama Islam yang selalu berkaitan atau dikaitkan dengan politik Indonesia. Menurut Kakak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, ini yang sebagai yang tadi aku jauh sebagai satu hal yang kurang aku suka dari perpolitikan yang ada di Indonesia gitu, dimana kemudian suatu pasangan calon untuk pemimpin gitu, mereka melakukan politik identitas gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Kenapa agama Islam yang dijadikan identitas untuk politik yang ada atau banyak yang ada di Indonesia? Karena agama Islam ini sebagai agama yang mayoritasnya itu diyakini oleh orang-orang yang ada di Indonesia, dan ini sebagai suatu hal yang mungkin dianggap sebagai peluang untuk kemudian bisa menarasikan ajaran agama Islam gitu, terus menarasikan suatu pemimpin yang harus Islam gitu kan, satu iman gitu. Dan ini sebagai satu hal yang menurutku juga cukup gampang karena
masyarakat kita belum terlalu pintar untuk sorry, belum terlalu pintar untuk memilah atau memilih yang dinamakan politik identitas dan mengidentifikasi bagaimana suatu pasangan calon hanya memanfaatkan mereka terkait politik identitas tersebut. Menurut aku kayak gitu. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Ya, selamat pagi Kak. Ya, halo pagi. Izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana menurut pandangan Kakak terkait polemik politik yang ada di Indonesia? Polemik politik ya. Kalau misalnya berbicara polemik politik ini suatu hal yang mengakar dan kejahatan yang kemudian terstruktur gitu, atau kemudian permasalahan yang terstruktur dan permasalahannya itu aja. Dan satu hal yang dapat dapat dilihat gitu dari polemik politik yang ada di Indonesia ini mengenai perlawanan terhadap hukum atau konstitusi yang emang udah berlaku gitu. Jadi polemik-polemik ini itu tidak mengindahkan suatu hal yang disebut sebagai hukum ya. Padahal sejatinya kan hukum sebagai landasan tertinggi gitu, atau landasan utama dalam suatu kehidupan bernegara. Tapi nyatanya dalam kehidupan atau polemik politik yang ada di Indonesia ini tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu, karena hukum yang ada di Indonesia juga kemudian dalam dalam bahasa kasarnya bisa dibeli gitu oleh orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang punya kekuasaan, atau orang-orang yang kemudian memiliki uang. Menurut aku polemik politik Indonesia itu sebagai satu hal yang kemudian permasalahannya bersifat terstruktur dan mengakar. Menurut aku itu. Ya. Selanjutnya, apakah kondisi politik di Indonesia dapat diperbaiki dari segala masalah atau polemik yang ada? Gimana Maulana? Sorry. Ya, Kak. Apakah kondisi politik di Indonesia dapat diperbaiki dari segala masalah atau polemik yang ada? Ya, menurut aku bisa. Ketika nantinya orang-orang yang ada di bangku pemerintahan itu lebih banyak memiliki kesadaran untuk kemudian memanfaatkan kekuasaannya itu untuk mengemban tanggung jawabnya sebaik-baiknya gitu. Karena mereka-mereka ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau politik permainan politik itu tidak baik karena mereka tidak memiliki kesadaran secara kolektif gitu, bahwasanya partai politik ini kan dibuat untuk kemudian bisa mempengaruhi satu sama lain gitu, memberikan ide atau gagasan yang baru gitu untuk suatu negara, tapi pelaksanaannya menurut aku tidak baik gitu. Dan itu sebagai suatu hal atau tantangan tersendiri sih untuk Indonesia untuk kemudian bisa menciptakan SDM gitu, mulai dari pendidikan, kesehatan, aksesibilitas yang baik, sehingga nantinya dapat menyediakan SDM berkualitas. Dan menurut aku bisa kok suatu saat nanti politik Indonesia ini bisa terselesaikan gitu. Mungkin nanti ketika Erlangga Pradana Setio ini menjadi presiden ya teman-teman tahun 2024 nanti gitu. Iya, Kak. Selanjutnya, apakah dari Kakak pribadi memiliki suatu pendapat yang tidak populer mengenai politik di Indonesia atau yang biasa disebut sebagai unpopular opinions? Ada. Yang pertama, gerakan 98 itu sebagai gerakan yang memang bukan inisiatornya itu mahasiswa aja, tapi ada 3 tokoh yang paling penting dalam menggerakkan pergerakan 98 atau kemudian dapat membangkitkan reformasi di Indonesia. Yang pertama itu ada salah satu tokoh ya, aku juga nggak bisa nyebutin itu, kemudian dia mempengaruhi para buruh gitu untuk kemudian bisa turun ke jalan, buruh serikat. Terus yang kedua ada
barisan para ulama atau agama yang juga mungkin memberikan hasutan gitu untuk kemudian para agama-agama di sini bisa turun. Dan yang ketiga ini terkait mahasiswa gitu. Jadi ada tiga tokoh penggerak yang menggerakkan tiga elemen yang sangat besar gitu di Indonesia, dan kemudian itu menjadi satu hal yang berhasil. Terus yang kedua, unpopular opinion-nya adalah Luhut Binsar Panjaitan sebagai suatu hal yang tidak tersoroti mengenai jalannya pemerintahan saat ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat kontroversi dari Luhut itu sebatas pada Luhut ini megang itu gitu. Tapi memang sejatinya Luhut yang banyak menyumbang atau banyak berkontribusi dalam suatu keputusan perpolitikan atau suatu keputusan pelaksanaan pemerintahan di saat ini gitu. Tidak sebatas pada Jokowi aja atau Megawati aja. Menurutku kayak gitu. Iya Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Aku bosen jawab mulu, aku mau nanya dong sekali, boleh gak? Sama Boleh Kak, boleh Kak. Ya, aku mau nanya dong, ini sebenarnya itu kalian lagi tugas apa gitu? Kemudian mau wawancara aku. Aku mau tahu dong. Kalau untuk tugas ini kita Kak ada di komunikasi politik ya Kak. Jadi kita harus mencari sebuah tokoh aktivis yang bisa menyampaikan opini-opininya dia tentang politik secara general gitu Kak. Oke, aman. Oke, thank you jawabannya. Yuk lanjut Kak. ini. Ya, temannya ada yang mau lanjut. Halo Kak Takis. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Yegi. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan bertanya mengenai isu yang sedang viral atau yang kemarin viral. Bagaimana menurut Kakak terkait pengeroyokan seorang penggiat media sosial, Ade Armando, yang terjadi pada aksi demo kemarin? Menurut aku itu sebagai suatu tindakan yang sangat bodoh, tidak rasional, dan sebagai satu tindakan yang salah gitu. Karena sejatinya kalau misalnya kita, ya walaupun aku kesel juga sih sama Ade Armando, tapi nggak perlu sampai ngeroyok gitulah, atau mungkin melakukan kekerasan, karena itu sebagai suatu hal yang tidak dibenarkan menurut aku. Selanjutnya, seperti yang diketahui banyak orang saat ini, Ade Armando merupakan salah satu orang yang menentang adanya 3 periode Presiden Jokowi. Yang dimana yang diketahui bahwa secara tidak langsung Ade Armando ini satu suara dengan para demonstran yang melakukan aksi demo pada saat itu. Lalu menurut tanggapan Kakak, mengapa pengeroyokan Ade Armando ini bisa terjadi? Ya, kalau menurut aku sih sebagai suatu hal pelaksanaan dari cara berkomunikasi atau cara menyampaikan dari Ade Armando ini yang kurang baik gitu loh. Jadi dia ini sering banget ya bikin masalah atau menyampaikan pendapat tuh bikin geger gitu. Dia sering mengasumsikan atau menarasikan suatu golongan gitu dengan ujaran-ujaran kebencian gitu. Jadinya banyak pihak-pihak lain yang merasa tersinggung, dan ketika dia dihadapi dengan Ade Armando itu langsung meluap-luap gitu dan tidak terkontrol sehingga terjadi kasus pengeroyokan. Menurut aku. Lalu menurut pendapat Kakak, apakah pengeroyokan yang terjadi pada Ade Armando ini merupakan cerminan suatu komunikasi politik kebencian? Apakah benar? Yap, benar. Tadi juga udah aku sampaikan ya, komunikasi atau cara penyampaian dalam pendapat-pendapat Ade Armando ini mengenai politik itu cenderung negatif gitu loh. Dia tidak menyampaikannya dengan baik sehingga tercipta yang namanya permusuhan gitu, atau mungkin memecah belah disintegrasi bangsa. Menurut Kakak, bagaimana cara mengevaluasi situasi dan kondisi bangsa di tengah banyaknya perbedaan pandangan dalam masyarakat Indonesia ini? Kalau misalnya cara mengevaluasi, ya kita kembali lagi pada landasan negara kita gitu, yaitu Pancasila ya. Bagaimana kemudian kita
seharusnya bisa bersatu di tengah perbedaan. Karena kalau misalnya ngomongin Indonesia itu tidak hanya sebatas pada permukaan perbedaan politik aja, kita juga udah dibedain sama yang namanya ras, sama yang namanya suku, agama dari masing-masing daerah itu kan udah kelihatan banget gitu ya. Dan ini sebagai suatu tantangan juga gitu untuk pemerintah Indonesia, untuk masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan politik itu dengan baik gitu. Dan harus ada produk hukum yang memang benar-benar mengatasi suatu permasalahan ini gitu. Jangan UU ITE gitu. UU ITE hanya diperlakukan untuk orang-orang yang mengkritisi pemerintah gitu, untuk ujaran kebencian gitu. Tapi orang-orang yang juga dari golongan pemerintahan ini kan cukup banyak itu yang ketika mereka berpendapat atau berekspresi dengan ujaran kebencian tapi tidak ditangkap gitu. Jadi menurut aku harus ada situasi penegakan hukum dan juga kembali pada Pancasila yang kemudian dapat meningkatkan integrasi bangsa di tengah perbedaan politik. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Mengutip dari ucapan Rocky Gerung dalam sebuah unggahan video YouTube-nya mengenai pengeroyokan Ade Armando. Beliau mengatakan bahwa secara kriminal yang salah si pemukul, secara sosial yang salah adalah masyarakat yang terbelah. Namun secara politik yang salah adalah Presiden Jokowi. Bagaimana pandangan Kakak terkait ucapan beliau? Apakah Presiden Jokowi merupakan salah satu pemicu terbelahnya masyarakat? Halo, maaf gimana tadi? Aku kurang dengar, sorry. Oke, aku ulang ya, Kak. Mengutip dari ucapan Rocky Gerung dalam sebuah unggahan video YouTube-nya mengenai pengeroyokan Ade Armando, beliau mengatakan secara kriminal yang salah si pemukul. Secara sosial yang salah adalah masyarakat yang terbelah. Namun, secara politik yang salah adalah Presiden Jokowi. Bagaimana pandangan Kakak terkait ucapan tersebut? Apakah Presiden Jokowi merupakan salah satu pemicu terbelahnya masyarakat? Menurut aku ya, kalau misalnya Presiden Jokowi ini memang benar sebagai salah satu pemicu terbelahnya masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena tidak ada ketegasan dari Presiden Jokowi untuk berbicara mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang hangat, terutama menyangkut dirinya gitu. Kalau misalnya kita tahu, mungkin mahasiswa yang sekarang gitu atau orang-orang sekarang itu tahu gitu aksi atau demonstrasi yang dilakukan pada 11 April lalu itu sebagai salah satu tuntutan dari adanya narasi untuk Jokowi 3 periode gitu. Di sisi lain ada beberapa faktor gitu kayak permasalahan ekonomi yang tidak stabil, permasalahan harga bahan pokok yang juga meningkat di tengah pandemi seperti ini gitu. Dan menurut aku itu sebagai salah satu dari sikap Jokowi yang memang kurang komunikatif atau kemudian terlalu menunda-nunda pernyataannya dia gitu. Dia menurut aku bisa melakukan tindakan secara tegas dengan melakukan klarifikasi dan berbicara bahwa hal ini tidak benar gitu. Walaupun mungkin itu udah dilakukan, tapi kenapa kemudian rakyat kembali turun? Karena dari Jokowi ini seringkali gitu ada beberapa kasus gitu dia ngomong A tapi kejadiannya B gitu, dia ngomong B tapi turun C. Kalau misalnya teman-teman tahu juga waktu itu juga sempat viral BEM UI yang atau yang menyindir Jokowi itu sebagai king of lip service ya teman-teman. Kalau misalnya kita tahu lip service itu kan sebagai satu hal yang dia berbicara tidak sesuai gitu kan. Jadi Presiden Jokowi ini menurut aku tidak ada ketegasan dalam dalam pelaksanaan masa jabatannya gitu sehingga masyarakat ini juga terpecah belah gitu. Menurutku ini indikator yang paling paling penting juga gitu loh untuk kemudian bisa diatasi oleh seorang presiden kayak gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Baik, Kak Takis, itu udah semua pertanyaannya dari kita. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Kak Takis, saya sebagai MC untuk mewakili kita semua. Ada pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan Kakak tentang kondisi politik Indonesia untuk masa yang akan datang, Kak? Harapannya ya, kalau berbicara mengenai harapan untuk
kondisi politik atau kehidupan politik, aku sangat berharap banget gitu orang-orang yang ada di sana adalah hasil dari keputusan rakyat gitu. Dan orang-orang yang ada di sana melakukan kegiatan politik gitu, mulai dari pra pelaksanaan atau pemilihan itu dengan baik gitu, kampanye tidak kotor gitu, tidak ada serangan fajar, tidak ada ujaran kebencian untuk golongan lain. Terus pada saat pelaksanaannya memang secara konkret atau secara nyata mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang kedua, partisipasi masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik ini lebih meluas. Mengapa demikian? Karena kita menjalankan sistem demokrasi, kita menjalankan prinsip demokrasi dengan sebaik-baiknya, di mana di sini masyarakat juga harus berperan aktif dalam memainkan kehidupan politik yang ada di suatu negara, terutama kita berbicara Indonesia. Terus yang ketiga, dari lingkup media. Media di sini seringkali tidak berbicara yang baik gitu. Maksudnya dia tidak memberikan informasi dan pengetahuan yang baik gitu untuk masyarakat. Dan menurutku peran media itu sangat penting sehingga bisa mengedukasi masyarakat dan pemerintahan terkait kehidupan politik. Jadi secara garis besar menurut aku ada 3 pelaksanaan yang memang nantinya dapat memainkan peran demokrasi atau prinsip demokrasi dengan efektif gitu, mulai dari pemerintahan itu sendiri, mulai dari masyarakat itu sendiri, dan mulai dari media itu sendiri dalam memframing suatu isu atau suatu isu-isu politik dan sosial yang ada di Indonesia. Baik Kak, itu semua pertanyaan dari kita semua. Mungkin kita akhiri meeting ini aja kali Kak. Terima kasih banyak Kak atas waktunya untuk menghadiri wawancara kita hari ini Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Setio. Sebelumnya aku juga makasih ya teman-teman. Mungkin aku juga nggak tahu gitu kemarin dihubungi sama Erlangga Pradana ini, atau aku biasa manggilnya Setio sih. Gitu. Dia minta aku untuk bisa diwawancara gitu, dan aku juga makasih buat teman-teman semua udah ngasih kesempatan buat aku, dan semangat buat teman-teman semua ya, semoga tugasnya juga bisa dapat nilai yang bagus dan lancar juga kuliahnya. Itu aja sih paling dari aku. Makasih semuanya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ini aku udah boleh live ya? Ya boleh Kak, siap-siap. Oke.